Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Kota, Sobat Warta Kota dan Tribun Bekasi dan juga Tribuners manapun berada. Saat ini saya sedang berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dan di sebelah saya sini udah bersama Ibu Nurul Sumarheni selaku Ketua KPU Kota Bekasi. Kita pengen berbincang-bincang sedikit karena KPU sendiri memang sudah membuka tahapan pemilu 2024 mendatang. Nah, kita akan pengen tahu bagaimana sih persiapan dari KPU Kota Bekasi terkait tahapan pemilu ini. Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Bu Nurul, ini kan KPU sendiri sudah mulai membuka ya tahapan pemilu 2024 sendiri. Mungkin kita pengen tahu nih, mungkin masyarakat Kota Bekasi dan Tribuners di manapun juga pasti penasaran nih apa yang udah yang dilakukan nih persiapan dari KPU Kota Bekasi sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Bu terkait persiapan apa nih yang udah mulai dilakukan? Oke. Jadi memang pada tanggal 14 Juni 2020 kemarin KPU RI sudah resmi meluncurkan tahapan pemilu 2024. Karena kalau kita melihat pada Undang-Undang 7 tahun 2017, tahapan pemilihan umum itu sudah dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari H. Nah, 20 bulan itu tepat pada tanggal 14 Juni kemarin. Nah, artinya sudah diluncurkan tahapan pemilu, berarti kita sudah masuk pada teknis penyelenggaraan pemilu. Yang paling awal tentunya adalah menentukan peserta pemilu tahun 2024. Kita ketahui bersama bahwa partai politik yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu ada 75 partai politik. Untuk menjadi peserta pemilu 2024, mereka harus mendaftar ke KPU RI yang tahapannya akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2022 sampai nanti ada proses verifikasi dan kemudian ditetapkan oleh KPU RI partai mana yang berhak untuk menjadi peserta pemilu 2024 pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Jadi di tahun 2022 ini sebenarnya sudah masuk pada tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam namanya pemilihan umum ini kan seperti sebuah pertandingan ya, karena di situ area kontestasi partai politik untuk kemudian nanti mendudukan wakil-wakilnya pada jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif. Kita tentu harus menentukan lebih dulu siapa nih pemainnya. Nah, proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu inilah yang akan dijalankan dalam rentang waktu tanggal 29 Juli sampai 14 Desember tahun 2022. Kemudian nanti juga ada tahapan penyusunan daerah pemilihan di tingkat kabupaten kota. Itu nanti dilakukan oleh kabupaten kota ya, KPU kabupaten kota, kemudian menyerahkan usulan kepada KPU RI sebanyak 3 usulan, baru nanti KPU RI yang akan menentukan daerah pemilihan di wilayah kabupaten kota. Kalau untuk daerah pemilihan di level DPR dan DPRD provinsi itu sudah menjadi bagian dari Undang-Undang 7 tahun 2017, artinya tidak akan ada perubahan. Kemudian kalau ditanya sejauh mana persiapan KPU Kota Bekasi, kami di level kabupaten kota ini adalah sebagai implementator dan eksekutor kegiatan ataupun pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Regulasinya dibuat oleh KPU RI dalam bentuk peraturan KPU. Nanti juga ada bentuknya bisa bermacam-macam ya secara administratif, yang itu semua merupakan turunan dari undang-undang Undang-Undang 7 tahun 2017 terutama. Jadi kalau ditanya persiapannya apa yang sudah kami lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan SDM kami agar siap untuk menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang sudah kita lakukan ke belakang ya, di samping menyiapkan SDM, kami juga sudah melakukan konsolidasi kepada stakeholder kepemiluan ya, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian juga DPRD,
kemudian unsur Forkompimda lainnya, kemudian juga yang terutama partai politik, karena mereka nanti yang akan menjadi calon peserta. Itu kami sudah lakukan, baik kami dikunjungi maupun kami yang berkunjung kepada lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan gitu. Ada beberapa partai yang baru juga yang sudah menyerahkan SK dan sudah beraudiensi juga ke KPU. Jadi yang kami lakukan saat ini di samping internal juga membangun komunikasi kepada pihak eksternal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu nantinya. Nah, kemudian di samping juga kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024 itu juga kan ada pelaksanaan pilkada ya. Pilkada anggarannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Itu pun kami sudah mempersiapkan, bahkan setahun ke belakang sudah intensif komunikasi dengan pihak pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran pilkada. Dan sampai sekarang kami masih pada tahap pembahasan di angka berapa yang ideal, yang bisa semua aspek tahapan penyelenggaraan pilkada itu bisa terfasilitasi begitu ya, tapi juga efisien begitu penggunaan dananya. Oke. Bu, tadi kan sudah melakukan sosialisasi juga ke partai politik dan juga untuk pembelahan juga di internalnya sendiri. Nah, untuk di masyarakat sendiri sosialisasinya udah mulai juga apa belum sih Bu sejauh ini? Oh iya, gini kan masyarakat itu kadang bertanya ya, KPU kalau sedang tidak ada tahapan pemilu ngapain gitu ya. Mungkin anggapan masyarakat tuh nggak ada kerjaannya nih, jangan-jangan KPU ataupun penyelenggara pada umumnya. Tapi sebenarnya di kami itu masih banyak kegiatan ya. Yang pertama tentu administrasi perkantoran itu hal rutin yang harus tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ada juga pengelolaan logistik pemilu, logistik pemilu. Beberapa daerah termasuk kami sudah selesai proses penghapusan logistik pemilu ya. Terakhir di tahun 2021 kemarin kami melakukan penghapusan logistik pemilu 2019. Yang sebelumnya di tahun 2020 juga sama melakukan penghapusan logistik pilkada 2018. Tapi mungkin masih ada beberapa daerah yang belum selesai melakukan penghapusan itu. Kemudian yang ketiga, KPU juga secara rutin melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Itu kami melakukan rekapitulasi setiap bulannya, kemudian juga ada rekap per 3 bulan, dan itu semua datanya kami serahkan kepada KPU Provinsi untuk diteruskan ke KPU RI. Itu kami tetap melakukan bekerja sama dengan Disdukcapil, kemudian juga dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal ya. Tapi sebenarnya DPB itu bukan instrumen utama nanti dalam proses pemutahiran data pemilih saat sudah masuk tahapan pemilu ya. Tetap saja nanti pada saat tahapan pemilu itu kita akan memulainya dari DAK, data agregat kependudukan, kemudian yang setelah dikonsolidasi bersama-sama itu menjadi data penduduk potensial pemilih. Nah, itulah yang akan menjadi dasar data pemilih sementara kami. Tapi data yang sudah kami kompilasi setiap bulannya itulah nanti akan menjadi bahan juga penyandingan ketika DAK itu atau DP4 diserahkan dari pemerintah kepada KPU. Kemudian yang keempat yang juga rutin kami lakukan adalah kegiatan yang terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan juga. Jadi instrumen yang kami pakai salah satunya adalah Serambi Informasi Pemilu. Itu program nasional KPU ya, namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Tapi di Kota Bekasi kami menyebutnya Serambi Informasi Pemilu. Itu kami jadikan sebagai wahana belajar bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Sering ada visitasi biasanya dari mahasiswa, kemudian juga dari pelajar ke SIP kami. Kemudian instrumen lain yang kami pakai juga media sosial ya. Kami secara intensif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media-media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Bekasi. Hal lain yang juga kami lakukan adalah melakukan kunjungan, kemudian juga kerjasama
dengan kampus, dengan sekolah, dengan dengan organisasi masyarakat, kemudian juga dengan lembaga pemerintahan. Ada beberapa MOU yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk melakukan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Oke, Bu, kalau tadi kan disebut bahwa saat ini tuh udah masuk di pendaftaran dan verifikasi parpol, Pak, Bu ya? Nanti tanggal 29. Nanti, oke, masih nanti berarti ya. Berarti apa sih mungkin yang harus dipersiapkan, Bu, dari para parpol sendiri? Biasanya mereka harus datang ke KPU Kota Bekasi atau nanti ke KPU RI, Bu? Kalau pendaftaran yang mendaftar DPP, jadi DPP mendaftar ke KPU RI. Kemudian hari ini itu ada peluncuran aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu salah satu aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi partai politik nanti akan menginput data-data partai politiknya berupa misalnya ya struktur pengurusan, kemudian juga domisili kantor, rekening partai dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah daftar anggota partai politik. Nah, daftar anggota partai politik ini adanya kan di tingkat kabupaten kota ya. Jadi yang menyusun adalah pengurus di tingkat kabupaten kota. Ada yang disebut DPC, gitu, ada yang disebut DC, ada yang disebutnya DPD, beda-beda ya setiap partai penyebutannya. Pengurus di tingkat kabupaten kota ini harus memastikan bahwa syarat minimal untuk menjadi peserta pemilu itu adalah harus memiliki anggota sebanyak 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk di tingkat kabupaten kota. Nah, kami berharap di partai-partai politik yang akan yang sudah ada pengurusnya di Kota Bekasi bisa lebih pengadministrasiannya itu lebih baik begitu ya. Karena nanti walaupun KPU itu mendapatkan soft file-nya dari SIPOL, artinya datanya adalah data yang didapat oleh KPU RI, tapi nanti kan partai politik juga harus menyerahkan hard copy-nya ke kami. Nah, hard copy-nya ini kadang-kadang bermasalah nih. Misalnya mereka menyerahkan KTA setumpuk begitu ya, kemudian KTP setumpuk gitu, kemudian dengan daftar nama yang tidak sesuai dengan daftar nama di SIPOL misalnya. Nanti ketika di sampling gitu ternyata ada yang harus kami verifikasi, kan petugas verifikatornya harus mencocokkan antara nama, KTP dan KTA. Jadi kami berharap teman-teman partai politik itu bisa menyajikan data yang tersusun dengan rapi begitu. Jadi pada saat proses verifikasi itu juga memudahkan bagi petugas verifikator, memudahkan juga bagi teman-teman partai politik supaya tidak terlalu lama antriannya. Coba bisa dibayangkan misalnya ya dengan waktu yang terbatas, kemudian jumlah partai politik yang harus diverifikasi misalnya ternyata banyak, misalnya yang 75 partai politik itu misalnya mendaftar semua begitu ya. Itu kan harus diatur sedemikian rupa supaya penggunaan waktunya bisa efektif dan efisien, salah satunya dengan pengadministrasian yang baik itu, yang rapi. Oke, Bu, kalau ngelihat di 2019 itu sempat banyak KPPS khususnya itu kan yang kelelahan dan sampai jatuh sakit, ada pun juga yang meninggal dunia waktu itu. Nah, mungkin sebagai antisipasi ke depan nih, apa sih dari KPU Kota Bekasi ini mengantisipasi hal itu? Mungkin akan rekrut yang muda-muda kah atau seperti apa gitu, Bu? Memang pengalaman 2019 itu jadi pelajaran ya buat kami terutama penyelenggara untuk bisa menyiapkan SDM yang lebih mumpuni barangkali ya. Di 2019 kalau hasil studi dari kejadian banyaknya anggota badan ad hoc yang tumbang itu bahkan sampai meninggal dunia, memang pertama faktor salah satunya itu usia ya, usia dan kemudian juga ada comorbid. Jadi direkomendasikan agar nanti petugas terutama KPPS dan PPK, KPPS itu diharapkan tidak lebih usianya dari 50 tahun. Itu rekomendasi dari beberapa pihak. Jadi kemungkinan nanti KPU RI ya, kemungkinan ya akan menentukan batas atas usia
penyelenggara. Begitu. Ya bisa 45, bisa 50 atau 55 ya, kita menunggu saja nanti penetapan dari KPU RI. Kemudian juga yang sudah dijadikan antisipasi sebenarnya dari tahun ke tahun kita ada surat keterangan sehat. Nah, cuma kadang-kadang surat keterangan sehat ini mungkin tidak melalui pemeriksaan yang komprehensif ya. Barangkali nanti ke depan juga kita butuh kerjasama dengan pemerintah setempat lewat dinas kesehatannya supaya pemeriksaannya itu bisa lebih menyeluruh sehingga surat keterangan sehatnya ini bobotnya menjadi lebih bermakna karena sesuai dengan kondisi faktual dari orang yang diperiksa. Kemudian ada juga wacana dari KPU RI untuk kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi seiring dengan program Kampus Merdeka, nah, itu kan didorong mahasiswa untuk banyak magang ya. Nah, salah satu program magangnya itu adalah menjadi penyelenggara, terutama di KPPS gitu. Jadi mereka nanti ditugaskan oleh kampusnya menjadi KPPS sesuai dengan domisili yuridisnya. Kalau ketentuannya KPPS kan memang harus sesuai dengan domisili ya. Dengan domisili yuridisnya, kemudian itu dia ada kreditnya dari situ, dari kegiatan dia menjadi KPPS. Nah, itu sekaligus juga untuk menjawab kekhawatiran ketidaktersediaan SDM. Karena pasca 2019 kita sempat ada kekhawatiran juga, jangan-jangan nanti 2024 nih tidak ada yang mau jadi KPPS gitu, karena ketakutan ada itu ya. trauma di 2019. Nah, antisipasi ini ya, skenario yang tadi saya jelaskan itu diharapkan nanti bisa menjawab ketersediaan SDM di tahun 2024. Artinya KPU Kota Bekasi tak menutup kemungkinan akan kerjasama dengan kampus-kampus di Kota Bekasi dong, Bu? Iya, nanti kita kan juga menunggu ya aturannya dari KPU RI. Nah, untuk eksekusinya insya Allah kita siap karena kita juga sudah banyak menjalin komunikasi dengan kampus-kampus di Kota Bekasi. Oke, Bu, kalau mungkin pemilu itu pasti kan lebih banyak nih pemilih-pemilih pemula lah sebenarnya. Ya. Nah, ada target khusus strategi khusus nggak sini nih untuk pemilih pemula ini biar ikut? Kan kadang kalau pemilih pemula itu malas lah saya lah, nggak ngerti lah. Nah, mungkin apa nih yang strategi khusus yang disiapkan oleh KPU Kota Bekasi ini, Bu? Ya, memang itu salah satu yang juga kita antisipasi ya, apatisme dari pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu ada dua kategori, pemilih yang baru memilih karena baru berusia 17 tahun, ada juga pemilih yang baru bisa memilih karena sudah pensiun sebagai anggota TNI atau Polri. Kan ini dua jenis ini treatmentnya berbeda ya. Kalau yang sudah lebih senior ini barangkali kesadarannya untuk berpartisipasi itu sudah lebih baik gitu. Tapi yang muda-muda ini yang baru berusia 17 tahun mungkin memang harus lebih digerakkan. Kita bersyukurnya sudah punya media sosial dan cukup akrab juga dengan interaksi di media sosial gitu KPU Kota Bekasi. Jadi salah satu strategi kita mengefektifkan komunikasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih lewat jalur media sosial. Di samping kita juga nanti di saat menjelang tahapan atau di dalam tahapan, karena kalau tahapan sosialisasi itu kan berlangsung sepanjang tahapan pemilu ya, kita pastinya juga akan terus mengintensifkan komunikasi dengan kantong-kantong pemilih pemula ya, seperti sekolah, kemudian kampus. Itu dari tahun ke tahun penyelenggaraan pemilu sih biasanya kita selalu ada kegiatan yang melibatkan baik itu pelajar maupun mahasiswa, seperti itu. Oke, Bu, kalau untuk titik-titik kerawanan di kala pemilu, mungkin KPU Kota Bekasi sudah mulai berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan pihak kepolisian untuk memetakan ini yang biasa terjadi, mungkin dilihat kalau di 2019 lalu gitu, Bu. Sejauh ini gimana? Kalau untuk pelaksanaan 2024 memang belum sampai ke situ ya. Kita belum mengadakan rakor bersama, tapi ada keinginan untuk melakukan itu, untuk melakukan rakor.
Jadi kalau misalnya sudah berjalan mungkin tahapannya mendekati tahapan verifikasi, mungkin kita akan lakukan rakor ya bersama dengan Bawaslu, kemudian juga dengan kepolisian, dengan Kodim juga untuk memetakan potensi-potensi kerawanan. Tapi kalau kita mengacu pada 2019 sebenarnya lebih kepada ini ya hoax di media sosial gitu yang membuat keterbelahan. Apalagi kalau misalnya nanti calonnya cuma 2 gitu ya, kan friksinya bisa lebih tajam gitu. Jadi kita mengantisipasi segala kemungkinan lah. Oke Bu, satu lagi nih, mungkin apa ya target dari KPU Kota Bekasi nih untuk berapa persen nih target partisipasi pemilih di 2024, mungkin udah ada belum nih bocor-bocor? Mungkin kita mengikuti ini target nasional. Kalau target nasional itu 77,5 dan kita sebenarnya sudah mendekati karena di 2019 partisipasi di Kota Bekasi sudah mencapai 76%. Tinggal kerja keras sedikit lagi gitu, dan mungkin juga dengan bantuan teman-teman media ya kita bisa mencapai 77,5 atau bahkan bisa melampaui itu. Oke, terima kasih Ibu Nurul atas bincang-bincang yang singkat ini. Untuk Tribun News, Tribuners, Warta Kota dan Tribun Bekasi, itu tadi bincang-bincang sedikit dengan Ketua KPU Kota Bekasi terkait persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi untuk di tahap-tahapan pemilu 2024 ini. Mungkin nanti akan ngobrol lebih banyak lagi dan di lain waktu tentunya. Dan akhiri terima kasih Bu Nurul atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.